Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Pernahkah kalian melihat keindahan Gunung Tangkuban Parahu di Jawa Barat? Dan bertanya-tanya, kok bentuknya seperti perahu terbalik ya? Nah, di balik kemegahannya itu tersimpan sebuah legenda yang sangat terkenal, kisah cinta tragis yang melahirkan gunung ini. Hari ini, kita akan menyelami legenda Sangkuriang, sebuah cerita dari tanah Pasundan yang penuh dengan cinta, amarah, dan kekuatan gaib. Siapkan diri kalian, karena cerita ini akan membawa kita kembali ke zaman dahulu kala. Alkisah, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Ia bukan hanya cantik, tapi juga sangat pandai menenun. Suatu hari, saat sedang asyik menenun di atas balai-balai, salah satu gulungan benangnya jatuh ke bawah. Dayang Sumbi merasa sangat malas untuk mengambilnya. Tanpa berpikir panjang, ia pun berucap, "Siapapun yang bisa membantuku mengambil gulungan benang itu, kalau dia laki-laki, akan kujadikan suami, kalau perempuan akan kujadikan saudara." Siapa sangka yang datang membawakan gulungan benangnya bukanlah manusia, melainkan seekor anjing jantan bernama Tumang. Terkejut, namun Dayang Sumbi adalah seorang putri yang selalu menepati janjinya. Ia pun terpaksa menikahi anjing tersebut. Tumang sebenarnya bukanlah anjing biasa. Ia adalah titisan dewa yang dikutuk turun ke bumi dalam wujud seekor anjing. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang anak laki-laki yang tampan dan kuat. Anak itu diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani dan sangat gemar berburu di hutan. Ia selalu ditemani oleh anjing setianya, Tumang. Sangkuriang tidak pernah tahu bahwa anjing yang selalu bersamanya itu adalah ayahnya sendiri. Suatu hari saat mereka sedang berburu, Sangkuriang melihat seekor babi hutan yang sangat besar. Ia menyuruh Tumang untuk mengejarnya, tapi entah kenapa Tumang tidak mau bergerak sama sekali. Sangkuriang menjadi sangat marah. Ia mengira Tumang malas dan tidak patuh. Karena amarahnya sudah memuncak, Sangkuriang kehilangan akal sehat. Ia membunuh Tumang dan mengambil hatinya. Dengan perasaan bangga, ia pulang ke rumah dan menyerahkan hati itu kepada ibunya untuk dimasak. Dayang Sumbi, tanpa menaruh curiga sedikit pun, memasak dan memakan hati tersebut. Setelah selesai makan, barulah ia bertanya kepada Sangkuriang, "Anakku, di mana Tumang? Ibu tidak melihatnya seharian ini." Dengan santainya, Sangkuriang menjawab bahwa hati yang baru saja mereka makan adalah hati Tumang. Betapa terkejut dan marahnya Dayang Sumbi mendengar jawaban itu. Ia tidak percaya anak yang ia sayangi tega membunuh ayahnya sendiri. Dalam luapan amarah yang tak tertahankan, ia mengambil sebuah sendok nasi yang terbuat dari kayu atau dalam bahasa Sunda disebut centong dan memukulkannya ke kepala Sangkuriang. Pukulan itu meninggalkan bekas luka yang dalam di kepala Sangkuriang. Merasa sakit hati dan kecewa dengan perlakuan ibunya, Sangkuriang yang terluka memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Ia mengembara tanpa tujuan, berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Dayang Sumbi, setelah kepergian anaknya, merasa sangat menyesal. Ia terus-menerus berdoa kepada para dewa agar suatu saat bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Para dewa mendengar doanya dan memberinya anugerah kecantikan abadi. Tahun-tahun berlalu, namun Dayang Sumbi tetap terlihat muda dan cantik seperti sedia kala. Sementara itu, Sangkuriang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang sakti mandraguna. Ia telah belajar berbagai ilmu gaib selama pengembaraannya. Setelah bertahun-tahun berkelana, takdir membawanya kembali ke tanah kelahirannya. Namun, ia sama sekali tidak mengenali tempat itu lagi. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang luar biasa cantik. Ia langsung jatuh cinta,
pada pandangan pertama, tanpa menyadari bahwa wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibu kandungnya sendiri. Kecantikan Dayang Sumbi yang abadi membuat Sang Kuryang terpesona. Ia pun melamar wanita itu. Awalnya, Dayang Sumbi menerima lamaran pemuda gagah itu. Namun, suatu hari, saat ia sedang merapikan rambut Sang Kuryang, ia melihat sebuah bekas luka di kepalanya. Bekas luka itu sangat ia kenali. Jantungnya berdebar kencang. Ia sadar bahwa pemuda di hadapannya adalah Sang Kuryang, putranya yang telah lama hilang. Dayang Sumbi menjadi panik. Ia tidak mungkin menikah dengan anak kandungnya sendiri. Ia mencoba menjelaskan kepada Sang Kuryang siapa dirinya sebenarnya. Tapi Sang Kuryang tidak mau percaya. Ia mengira Dayang Sumbi hanya mencari-cari alasan untuk menolak lamarannya. Cinta telah membutakan mata dan hatinya. Karena terus didesak, Dayang Sumbi akhirnya mengajukan 2 syarat yang ia anggap mustahil untuk dipenuhi. Dengan harapan, Sang Kuryang akan menyerah. Syarat pertama, Sang Kuryang harus membendung aliran sungai Citarum yang deras. Syarat kedua, ia harus membuat sebuah perahu besar untuk mereka berlayar menyeberangi danau yang terbentuk dari bendungan itu. Dan yang paling gila, kedua syarat itu harus diselesaikan dalam waktu 1 malam saja sebelum fajar menyingsing. Sang Kuryang yang sakti mandraguna tanpa ragu menyanggupi kedua syarat tersebut. Dengan kesaktiannya, Sang Kuryang memanggil bala bantuan dari makhluk-makhluk gaib, yaitu para jin dan lelembut. Ribuan makhluk halus itu bekerja tanpa henti. Mereka menebang pohon-pohon besar di hutan, membendung aliran sungai Citarum dengan bebatuan raksasa. Dalam waktu singkat, sebuah danau besar mulai terbentuk. Kemudian, mereka mulai membuat perahu besar dari sebatang pohon tunggal. Pekerjaan itu berjalan sangat cepat. Melihat dari kejauhan, Dayang Sumbi menjadi cemas luar biasa. Ia melihat bahwa pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. Padahal malam masih panjang. Ia harus melakukan sesuatu untuk menggagalkannya. Dengan cerdik, ia meminta bantuan para wanita di desa untuk menumbuk padi dengan alu dan lesung di tengah malam buta. Suara tumbukan itu membangunkan ayam-ayam jantan yang kemudian berkokok bersahut-sahutan. Seolah-olah fajar telah tiba. Tidak hanya itu, Dayang Sumbi juga membentangkan selembar kain sutra berwarna putih kemerahan, hasil tenunannya ke arah timur. Kain itu memancarkan cahaya seperti cahaya fajar yang mulai merekah. Para makhluk gaib yang membantu Sang Kuryang mengira hari sudah pagi. Mereka ketakutan dan lari tunggang langgang kembali ke alam mereka. Meninggalkan pekerjaan, membuat perahu yang tinggal sedikit lagi selesai. Sang Kuryang menjadi murka saat menyadari usahanya gagal di detik-detik terakhir. Ia tahu bahwa semua ini adalah akal-akalan Dayang Sumbi. Dalam kemarahan yang meluap-luap, ia menjebol bendungan yang telah ia buat dengan susah payah. Air danau pun surut kembali, menyebabkan banjir besar di seluruh desa. Lalu, dengan sisa tenaganya, ia menendang perahu besar yang belum selesai itu. Perahu itu melayang jauh dan jatuh dalam posisi terbalik. Seketika, perahu raksasa itu berubah menjadi sebuah gunung yang besar. Gunung itulah yang hingga kini kita kenal dengan nama Gunung Tangkuban Parahu, yang dalam bahasa Sunda berarti perahu terbalik. Konon, sisa-sisa tunggul pohon dari pembuatan perahu itu berubah menjadi Gunung Bukit Tunggul dan tumpukan rantingnya menjadi Gunung Burangrang. Danau yang sempat terbentuk pun menyisakan dataran luas yang subur, yang kini kita kenal sebagai Kota Bandung. Itulah akhir dari kisah Sang Kuryang, sebuah cerita tentang cinta terlarang, amarah, dan penyesalan yang abadi dalam bentuk alam yang megah. Legenda ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengendalikan amarah dan berpikir jernih sebelum bertindak.
Gimana teman-teman ceritanya? Sangat menarik dan penuh drama kan? Legenda Sangkuriang bukan hanya sekadar dongeng pengantar tidur, tapi juga bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Setiap kali kita melihat Gunung Tangkuban Parahu, kita akan teringat pada kisah tragis ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.